Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 1 dalam materi pengauditan kali ini tentang audit syariah. Di mana saya sendiri Bunga Cynthia Dewi dan teman saya Endah Dwi Dharma Putri. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang audit syariah dengan dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amran, SEMM, MSI. Pokok pembahasan kita pada materi kali ini, pertama tentang definisi audit syariah, yang kedua audit syariah dan review syariah, yang ketiga tujuan audit syariah, yang keempat ruang lingkup audit syariah, yang kelima fungsi audit eksternal syariah, yang keenam proses audit syariah, yang ketujuh pendekatan audit syariah, yang kedelapan perencanaan audit syariah beserta contoh, yang kesembilan komponen laporan audit syariah. A. Definisi audit syariah. Arti umum audit syariah adalah untuk melihat dan mengawasi, mengontrol dan melaporkan transaksi sesuai aturan dan hukum Islam yang bermanfaat, benar, tepat waktu, dan laporan yang adil untuk pengambilan keputusan. Audit syariah merupakan suatu proses yang sistematis dan terencana untuk memastikan bahwa seluruh tujuan, prosedur, dan pelaksanaan berbagai objek audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar syariah dan dilakukan oleh pihak yang ditunjuk dan berkompeten melaksanakannya. B. Audit syariah dan review syariah. Audit syariah bertugas memberikan penilaian independen atas kualitas, efektivitas, pengendalian internal lembaga keuangan syariah, sistem manajemen risiko, proses, tata kelola, serta kepatuhan keseluruhan operasi, bisnis, urusan dan kegiatan lembaga keuangan syariah. Sedangkan review syariah bertugas untuk melakukan penilaian rutin kepada kepatuhan operasi, bisnis, urusan, dan aktivitas lembaga keuangan syariah dengan persyaratan syariah. Lalu, tim review harus melaporkan kepada Dewan Direksi, Komite Syariah, dan manajemen senior secara teratur. Pada intinya, audit dan review syariah memiliki peran masing-masing dengan tujuan yang sama, yaitu memastikan kepatuhan syariah dari sebuah lembaga keuangan syariah. Perbedaannya yang dimiliki oleh kedua organisasi ini saling melengkapi dalam menjalankan tugasnya masing-masing. C. Tujuan audit syariah. Tujuan audit syariah adalah memastikan kesesuaian seluruh operasional suatu entitas syariah dengan prinsip dan aturan syariat yang digunakan sebagai manajemen dalam mengoperasikan entitas syariah tersebut. Secara operasional, tujuan audit dalam Islam, menurut Syafi dan Siddiqu tahun 2011, yaitu 1. Menilai tingkat penyelesaian dari suatu tindakan. Yang kedua, memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, memberikan reward atas keberhasilan pekerjaan. Yang keempat, memberikan punishment untuk kegagalan pekerjaan. D. Ruang lingkup audit syariah. Hanifah 2010 menjelaskan bahwa lingkup audit yang dicakup dalam audit syariah lebih luas dibandingkan dengan audit konvensional. Audit syariah harus memastikan kebenaran, keadilan, dan relevansi laporan keuangan yang diterbitkan manajemen dan memastikan bahwa manajemen telah melakukan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip Islam, serta memastikan manajemen telah berusaha melaksanakan tujuan syariah atau maqasid al-syariah sebagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan umat manusia dalam semua dimensi. Sedangkan, menurut Yakob dan Donglah tahun 2002, lingkup audit syariah lebih luas, yaitu mencakup social behavior, perilaku sosial, dan kinerja organisasi, termasuk hubungannya dengan seluruh stockholder. Berdasarkan penjabaran di atas, diketahui bahwa lingkup audit syariah bukan hanya terkait aktivitas ekonomi dan laporan keuangan manajemen, namun juga mengaitkan pengaruh sosial dan lingkungan dalam proses pengauditannya. Hal ini tidak lepas dari hukum Islam
yang memegang secara luas, mengatur setiap sendi kehidupan manusia, dan tujuan besarnya adalah mempertemukan antara konsep audit dengan maqasid syariah. Fungsi audit eksternal syariah. Audit eksternal bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mereka apakah transaksi dan kontrak yang dalam syariat kebijakan, peraturan, dan pedoman, di mana auditor internal dan eksternal juga bertanggung jawab untuk menguji kepatuhan syariah lembaga keuangan syariah. Perusahaan audit eksternal harus memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan audit syariah. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah perusahaan konsultan independen dan firma hukum yang menawarkan jasa konsultasi syariah. Selain mengurangi biaya audit internal lembaga keuangan, penggunaan layanan tersebut mungkin akan memberikan akses yang lebih luas. Namun, belum diketahui secara pasti bahwa beralih kepada auditor eksternal syariah akan memberikan jaminan pada kepatuhan syariah. Ada pendapat bahwa auditor internal umumnya lebih akrab dengan sistem catatan, kebijakan, dan prosedur lembaga dan dapat memberikan respon cepat untuk manajer. Hasilnya bisa lebih rinci dan lebih lengkap. F. Proses audit syariah. Prosedur yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan dan supervisi biasanya mencangkup review terhadap catatan auditor yang berkaitan dengan satuan usaha dan diskusi dengan staf lain dalam kantor akuntan dan pegawai satuan usaha tersebut. Contoh prosedur tersebut meliputi 1. Mereview arsip korespondensi, kertas kerja, arsip permanen, laporan keuangan, dan laporan audit tahun lalu. 2. Membahas masalah-masalah yang berdampak terhadap audit dengan staf kantor akuntan yang bertanggung jawab atas jasa non-audit bagi satuan usaha. 3. Mengajukan pertanyaan tentang perkembangan bisnis saat ini yang berdampak terhadap satuan usaha. 4. Membaca laporan keuangan interim, tahun berjalan, membicarakan tipe luas dan waktu audit dengan manajemen dengan komisaris atau komite audit. 6. Mempertimbangkan dampak diterapkannya pernyataan standar akuntansi dan standar auditing yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia, terutama yang baru. 7. Mengkoordinasikan bantuan dari pegawai satuan usaha dalam penyiapan data. 8. Menentukan luasnya keterlibatan jika ada konsultan spesialis dan auditor intern. 9. Membuat jadwal pekerjaan audit. 10. Menentukan dan mengkoordinasikan kebutuhan staf audit. 11. Melaksanakan diskusi dengan pihak pemberi tugas untuk memperoleh tambahan informasi tentang tujuan audit yang akan dilaksanakan sehingga auditor dapat mengantisipasi dan memberikan perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan yang dipandang perlu. G. Pendekatan audit syariah. 1. Pendekatan prinsip halal dan haram. Salah satu dari metode audit kepatuhan syariah adalah mengobservasi secara ketat kehalalan dan ketidakharaman sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam praktek kekinian, prinsip-prinsip syariah merefleksikan bahwa aturan ketuhanan, ahkam syar'i, melarang keras prinsip bunga atau riba, ketidakpastian, gharar, judi, maisir, dan komoditas terlarang seperti khamar dan babi. Metode ini menempatkan prinsip-prinsip syariah yang aturan legal yang fundamental, ahkam seputar transaksi bisnis dan keuangan yang dinilai pragmatis. Melalui cara ini, pengguna akan dengan mudah membedakan antara perbedaan syariah dan konvensional. 2. Pendekatan akad. Unsur-unsur halal haram berhubungan pada instrumen keuangan yang ditentukan oleh legalitas akad atau kontrak Islami. Akad dapat didefinisikan sebagai penghubung permohonan ijab dan penerimaan kabul,
Adapun kontrak yang terjadi tersebut berdasarkan pada pemenuhan 4 prinsip akad, yaitu pembeli dan penjual, harga objek, akad dan ijab kabul. 3. Pendekatan dokumentasi legal. Tujuan dari dokumentasi legal ini adalah sebagai sarana memberikan rasa aman dalam pelaksanaan transaksi, di mana hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara jelas terpapar dan pada kontrak. Unsur meyakinkan bahwa produk baru dan seluruh akad produk perbankan syariah sepenuhnya patuh pada prinsip-prinsip syariah. Badan Kebijakan Pemantauan Syariah mengidentifikasi elemen-elemen yang dilarang dalam kontrak seperti A. Keterpaksaan, B. Kekeliruan dan kesalahan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam objek akad, C. Ketidaksetaraan, baik yang dampaknya serius maupun tidak, D. Muslihat yang bersifat verbal maupun nonverbal, E. Barang atau aset yang ilegal, F. Tujuan atau motivasi yang ilegal. 4. Pendekatan maqasid syariah. Prinsip-prinsip syariah selalu memiliki tujuan dan arah hukum syariah atau dikenal dengan istilah maqasid syariah. Salah satu tujuan dari maqasid syariah adalah penyediaan dan perlindungan hal-hal mendasar dari seseorang yang jika tidak terpenuhi maka kelangsungan hidupnya akan terancam. Kebutuhan mendasar dalam hukum Islam adalah agama, jiwa, keluarga atau keturunan, dan harta. 5. Pendekatan pelaporan keuangan. Tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang kondisi keuangan, keadaan perusahaan, dan perubahan-perubahan di dalam posisi keuangan perusahaan. Hal tersebut juga perlu untuk menghilangkan unsur ketidakpastian dalam kontrak keuangan melalui pelaporan yang faktual dari transaksi yang terjadi. Karena itu, pelaporan keuangan harus bisa dipahami, relevan, andal, dan bisa dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, seperti yang distandarkan oleh International Financial Reporting Standard (IFRS). Standar ini secara spesifik mengatur landasan dan juga fungsi auditor eksternal agar menjadi pendukung yang disediakan audit internal. H. Perencanaan audit syariah. Bagian utama dari perencanaan audit yaitu perencanaan awal, mendapat informasi dasar mengenai klien, mendapatkan informasi mengenai kewajiban hukum klien, menilai materialitas dan risiko, memahami struktur pengendalian internal serta menetapkan risiko pengendalian dan mengembangkan keseluruhan rencana dan program audit. 1. Perencanaan awal. Kebanyakan perencanaan awal dibuat pada permulaan kerja audit. Seringkali dalam kantor klien, sejauh hal ini dianggap praktis. Perencanaan awal menyangkut keputusan apakah akan menerima atau melanjuti pelaksanaan audit bagi klien, menilai alasan-alasan klien untuk dilakukan audit, memilih staf untuk dilakukannya audit, dan menetapkan surat penugasan. Perencanaan awal itu terdiri dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, A. Menyelidiki klien baru. Sebelum menerima klien baru, kebanyakan kantor akuntan menyelidiki perusahaan yang bersangkutan untuk memutuskan apakah klien itu dapat diterima. Menyelidiki klien baru adalah hal yang penting bagi auditor sebelum mereka memutuskan untuk menerima atau menolak klien tersebut. Hal itu dilakukan dengan cara mengevaluasi prospek klien dan dalam lingkungan usaha, stabilitas keuangan, dan hubungan klien dengan kantor akuntan terdahulu. Auditor pengganti diwajibkan untuk berhubungan dengan auditor sebelumnya dan harus mendapatkan izin dari klien sebelum komunikasi dilakukan. B. Melanjutkan klien lama. Banyak kantor akuntan publik mengadakan evaluasi terhadap klien setiap tahun untuk memutuskan apakah ada alasan untuk tidak meneruskan pekerjaan auditnya. Untuk melanjutkan, klien lama juga harus dievaluasi untuk memutuskan apakah diterima atau tidak
dapat dilanjutkan. Penyebab tidak bisa dilanjutkannya pemeriksaan karena perselisihan sebelumnya jika terjadi tuntutan hukum terhadap kantor akuntan publik oleh klien. C. Mengidentifikasi alasan klien untuk audit. Dua faktor utama yang mempengaruhi bahan bukti audit yang akan dikumpulkan adalah siapa pemakai laporan dan maksud penggunaan laporan. Auditor mungkin akan mengumpulkan lebih banyak bahan bukti atau jika laporan digunakan secara luas. D. Staf untuk penugasan. Menentukan staf yang pantas untuk penugasan adalah penting untuk memenuhi standar auditing yang telah ditetapkan dan meningkatkan efisiensi audit. Pertimbangan yang mempengaruhi penyusunan staf adalah perlunya kesinambungan kontinuitas dari tahun ke tahun. E. Memperoleh penugasan. Tujuan dibuatnya surat penugasan adalah untuk mengurangi salah pengertian sehingga harus dibuat secara tertulis. Surat penugasan adalah kesepakatan antara kantor akuntan publik dengan klien. Isi surat tersebut adalah menyatakan batasan dari penugasan, batas waktu, dan bantuan akan diberikan atau daftar rincian yang perlu disiapkan untuk auditor. 2. Memperoleh informasi mengenai latar belakang klien. Auditor harus memiliki tantangan ciri-ciri lingkungan kegiatan perusahaan klien yang akan diaudit, yang berguna sebagai acuan dalam menentukan surat penugasan atau perlu tidaknya prosedur audit khusus. Hal-hal yang harus dilakukan untuk memperoleh informasi sehingga dapat memahami latar belakang klien adalah dengan cara memahami bidang usaha dan industri klien, meninjau pabrik dan kantor, meninjau kebijakan perusahaan, mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan mengevaluasi apakah dibutuhkan ahli dari luar. 3. Memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien. Faktor-faktor yang menyangkut lingkungan hukum industri klien mempunyai dampak besar terhadap hasil audit. Pengetahuan auditor untuk menafsirkan fakta yang berkaitan selama pekerjaan berlangsung akan meyakinkan bahwa pengungkapan yang semestinya telah dilaksanakan dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, dokumen-dokumen hukum yang penting untuk diperiksa oleh auditor adalah akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan, notulen rapat, dan kontrak. 4. Menilai materialitas dan risiko. Materialitas dan risiko merupakan hal yang terpenting dalam perencanaan audit dan dalam perencanaan pendekatan audit. 5. Memahami struktur pengendalian internal secara menetapkan risiko pengendalian. 6. Mengembangkan keseluruhan rencana dan program audit. Untuk melaporkan serta memberikan pendapat yang tepat, maka auditor harus melakukan wawancara, melakukan pemeriksaan, dan meneliti keaslian bukti-bukti. Guna mempermudah pelaksanaan, maka auditor harus menyusun program yang direncanakan secara logis untuk prosedur audit bagi setiap pemeriksaan. Program pemeriksaan juga merupakan suatu alat pengendalian di mana pemeriksaan dapat menyesuaikan pemeriksaannya dengan anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan dalam standar profesional akuntan publik. Dalam hal ini, Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa dalam perencanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan sifat luas dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan dan harus membuat suatu program audit secara tertulis. Program audit membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilakukan untuk bentuk program audit dan tingkat kerincian sangat bervariasi. I. Komponen laporan syariah. 1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, yaitu kegiatan bisnis untuk menghasilkan profit. Komponen ini hampir sama dengan laporan keuangan pada umumnya yang terdiri dari A. Laporan posisi keuangan, B. Laporan laba rugi, C. Laporan arus kas, D. Laporan perubahan ekuitas. 2.
Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, selain tujuan profit, entitas syariah juga dituntut untuk menjalankan fungsi sosial berupa mengelola dana zakat, infak sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya. Kegiatan ini memunculkan laporan keuangan yang terdiri dari A. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat, B. Laporan sumber dan menggunakan dana kebajikan. 3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut merupakan aktivitas khas pada entitas syariah yang memunculkan laporan keuangan tambahan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran video kelompok 1. Jika kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.